Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Rena Mariana, akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Mari kita lihat. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan. Pengamatan tersebut ditulis secara lebih detail dan objektif. Lalu apa saja yang bisa kita amati? Kita bisa mengamati apa yang ada dalam kehidupan ini. Misalnya gunung, sawah, atau sungai barangkali, kupu-kupu. Bisa juga kegiatan pramuka, dan kegiatan lainnya. Nah, teks laporan hasil observasi juga memiliki sebuah ciri. Cirinya itu yang pertama adalah bersifat objektif. Artinya, hal-hal atau informasi yang kita tulis dalam teks laporan hasil observasi tersebut harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan hasil pengamatan lainnya. Yang kedua adalah berdasarkan fakta. Fakta artinya kita tidak menambahkan informasi lain selain dari apa yang kita amati. Nah, selanjutnya, ciri yang terakhir adalah ditulis secara lengkap. Artinya, kita menuliskan hasil pengamatan kita dengan lebih detail tanpa ada satu informasi pun yang kita abaikan. Lalu, selanjutnya adalah fungsi teks laporan hasil observasi. Apa saja fungsinya? Fungsi yang pertama adalah memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Tadi, kita sudah melakukan pengamatan, lalu hasilnya, ya tentu kita harus menuliskan sebuah laporan. Laporannya itu bisa dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Lalu yang kedua adalah alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Tidak hanya dilaporkan, tetapi tulisan ini juga menjadi sebuah alat pendokumentasian dari sebuah kegiatan pengamatan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum di sini juga bisa kita sebut sebagai pengklasifikasian. Kenapa? Karena dalam struktur pernyataan umum berisi hal-hal umum seperti definisi atau di dalamnya juga kita bisa menuliskan hasil dari pengklasifikasian terhadap objek yang kita amati. Nah, pernyataan umum di sini juga digunakan sebagai pembuka. Lalu yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah penjelasan lebih detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Tadi di pernyataan umum, mungkin kita sekilas menuliskan pengklasifikasiannya. Nah, di deskripsi bagian ini kita akan menjelaskan satu persatu dari klasifikasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Selain kita menjelaskan seperti apa objek yang kita amati, kita juga menjelaskan manfaat dari objek tersebut. Saya ada contoh dari struktur-struktur tersebut. Yang pertama kita lihat struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Kalian perhatikan paragraf berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat yang ditebalkan tersebut merupakan kalimat definisi yang menjelaskan pengertian tentang wayang. Nah, dengan adanya kalimat definisi ini, maka paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur pernyataan umum atau pengklasifikasian. Meskipun dalam paragraf ini tidak dicantumkan pengklasifikasian secara langsung, tetapi di sini karena ada definisi, maka tetap paragraf ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Lalu, yang kedua, kalian perhatikan kembali paragraf ini. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah kulasan wayang Pandalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Kalimat yang diberi warna biru tersebut merupakan penjelasan dari klasifikasi objeknya, yaitu wayang purwa.
Sehingga paragraf ini disebut sebagai struktur deskripsi bagian teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami struktur deskripsi bagian ini? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Pada struktur yang ketiga ini, tidak hanya dijelaskan klasifikasinya saja, tetapi manfaat dari objek tersebut. Nah, sekarang perhatikan contoh paragraf berikut. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Kalian perhatikan kalimat berwarna hijau dan berwarna biru. Kedua kalimat tersebut menunjukkan manfaat dari pertunjukan wayang. Nah, dari kalimat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa paragraf ini termasuk ke dalam paragraf deskripsi manfaat teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya, apa saja sih unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi? Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, frasa verba, dan frasa nomina. Nah, kita langsung saja perhatikan ke contoh ya. Yang pertama, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Kalian perhatikan warna kata yang berwarna biru itu menunjukkan kata benda, yaitu wayang. Lalu, kata yang berwarna ungu itu menunjukkan kata kerja, dimainkan. Selain kata yang memiliki imbuhan di, kata yang memiliki imbuhan me juga bisa kita sebut sebagai kata kerja. Contoh yang kedua, kita perhatikan, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Kalian lihat kata yang berwarna merah, wayang tersebut. Wayang tersebut terdiri dari dua kata, sehingga kita sebut sebagai frasa. Karena di dalamnya merupakan kata benda, maka kita menyebutnya sebagai frasa nomina. Lalu, kata yang berwarna biru, kalian perhatikan, selalu dimainkan. Itu juga terdiri dari dua kata, tetapi salah satu unsurnya merupakan kata kerja, sehingga kita sebut sebagai frasa verba. Begitu pula dengan iringan gamelan dan tari-tarian yang berwarna merah itu. Itu juga termasuk frasa nomina karena di dalamnya terdiri dari dua kata, bahkan lebih. Dan kata pembentuknya merupakan kata benda, sehingga kita juga menyebutnya sebagai frasa nomina. Nah, selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah afiksasi atau proses pengimbuhan. Jadi, dalam bahasa Indonesia, ada sebuah kata yang disebut dengan kata turunan sebagai akibat dari proses pengimbuhan. Kita perhatikan contoh kembali. Imbuhan ber, jika ditambah dengan kata dasar, yaitu asal, maka ketika digabungkan akan membentuk kata berasal. Lalu yang kedua, kalian perhatikan kembali, imbuhan men, ditambah kata dasar bantu, maka menghasilkan kata turunan yaitu membantu. Nah, apabila kalian menemukan sebuah kata yang memiliki imbuhan, maka kata tersebut merupakan kata berimbuhan yang dihasilkan dari proses afiksasi. Nah, lanjut ke unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat definisi? Kalian mungkin sudah tahu ya, karena tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang kalimat definisi sebagai pengisi struktur pernyataan umum teks laporan hasil observasi. Kalimat definisi contohnya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalian perhatikan kata adalah yang berwarna merah. Itu merupakan ciri dari kalimat definisi. Selain kata adalah, ditandai juga dengan kata merupakan, yaitu, atau ialah. Begitu. Nah, selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Apa
Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi itu menjelaskan secara detail ciri suatu objek. Artinya, kalimat ini mendeskripsikan sebuah objek. Kita lihat contoh berikut. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, kalian perhatikan kalimat tersebut. Di dalamnya menjelaskan seperti apa ciri-ciri dari pembuatan wayang kulit. Nah, itu disebut sebagai kalimat deskripsi. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham ketiga unsur kebahasaan ini? Tapi, ada satu lagi unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang memiliki predikat satu, dan predikatnya itu berupa kata kerja. Contohnya, kalian perhatikan kalimat yang di atas. Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Taman Nasional Baluran itu adalah subjek, memiliki adalah predikat, bermacam flora dan fauna adalah objek. Nah, kata berwarna merah tersebut merupakan predikat, dan predikat tersebut berupa kata kerja. Ada berapa jumlah predikat dalam kalimat tersebut? Ada satu, bukan? Maka kalimat tersebut disebut sebagai kalimat simpleks. Lanjut ke kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks terdiri dari satu predikat, maka kalimat kompleks terdiri dari dua predikat. Tetapi keduanya sama-sama harus merupakan kata kerja. Kalian perhatikan kembali contoh yang kedua. Singa menerkam dan memakan mangsanya. Kalian lihat ada kata berwarna biru. Kata berwarna biru tersebut merupakan predikat yang berasal dari kata kerja, sehingga kalimat ini disebut sebagai kalimat kompleks. Nah, itulah pembahasan materi teks laporan hasil observasi. Selamat belajar, sampai jumpa.